Mulai saja ya Nana ya. Baik. Stream kokono Mas, YouTube Mas. Lihat cek di opo mana ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung di pembelajaran saya sejarah minat yang langsung umum kelas 11 IPS 1 2 3 ya, kelas 1 2 3. Untuk materi kali ini sebelum masuk ke materi, mari bersama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Nganjuk yang terdampak bencana, baik bencana banjir maupun bencana tanah longsor, supaya dimudahkan dan diberikan rezeki yang lebih lancar ya. Mudah-mudahan tidak ada bencana lagi. Berdoa dimulai. Oke, selesai berdoa, kita langsung masuk ke materi Perang Dunia. Ya. Oke, Perang Dunia, kita masuk ke materi Perang Dunia 1. Sebenarnya materi melalui Vicon ini ya, atau lihat LKS ya. Oke, Perang Dunia I itu terjadi antara negara-negara yang ada di Eropa ya. Nah, itu ada dua sebab umum dan sebab khusus ya. Yang pertama, mari kita pelajari tentang sebab khususnya terlebih dahulu, adalah yaitu perseteruan antara Prancis dengan Jerman tahun 1870 ya. Nah, di situ Jerman ingin menguasai wilayah dari tahun 1870 ya. Nah, di situ Jerman ingin menguasai wilayah. Sebentar biar saya bisa pantau dua. Terlihat? Terlihat yang di Google Meet? Terlihat. Oke, lanjut ya. Jadi si Jerman ini ingin menguasai wilayah Prancis, yaitu wilayah ini dekatnya Strasbourg ini ya, Alsace-Lotharingen ini. Nah, di sini terus kemudian perseteruan ini akhirnya diakhiri ya tahun 1871. Kenapa sih Jerman kok ingin masuk atau menguasai wilayah Prancis ini? Lah, dikarenakan wilayah Prancis ini adalah wilayah industri. Pada waktu itu kan masanya gencar-gencarnya revolusi industri itu ya. Jadi si Jerman ini ingin menguasai wilayah Prancis, wilayah industri Prancis ini, supaya industri Jerman ini lebih berkembang lagi. Nah, itu sebab umum yang pertama. Terus ada lagi sebab umum yang kedua. Nah, persaingan industri antara, ini benderanya Inggris ya. Bendera Inggris yang lama itu seperti ini, yang namanya masih Britania Raya. Sekarang kan namanya England atau Inggris, yang benderanya warna putih sama merah itu. Kalau dulu benderanya seperti ini, dan ini benderanya Jerman. Jadi ada persaingan industri antara Inggris dengan Jerman. Nah, persaingan ini sangat ketat ya. Nanti ujung-ujungnya persaingan itu adalah persaingan di bidang industri senjata yang nantinya dimanfaatkan untuk Perang Dunia I. Nah, jadi ini masih belum
Perang Dunia I masih belum pecah ini ya, masih persaingan dalam bidang industri dulu. Oke. Terus kemudian alasan atau sebab umum ketiga yaitu perseteruan antara Rusia dengan Turki ya. Jadi Rusia dengan Turki ini musuhan. Nah, terus kemudian si Jerman ini ingin membantu Turki. Lah si Rusia ini ingin menguasai wilayah ini, Mediterania ini ya, wilayah laut tengahnya Eropa ini ya. Jadi ingin menguasai ini Rusia, sedangkan Turki tidak mau kalau Rusia sampai menguasai wilayah ini Mediterania ini loh, ya. Tidak mau dia. Jadi si Turki ini ingin agar si Rusia ini tidak dapat menguasai ini, Turki ini menghadang Rusia, terus kemudian si Jerman ini membantu Rusia. Oke, jadi seperti itu. Terus lanjut. Selanjutnya yang keempat, sebab umum keempat, yaitu perseteruan antara Austria Hungaria dengan Rusia, ya, dengan Rusia. Nah, ini dua negara ini ingin menguasai wilayah Balkan, ya. Wilayah Balkan itu ada Serbia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Romania dan lain sebagainya. Pokoknya wilayah Balkan ini ya. Nah, ini ingin sama-sama antara Austria dan Rusia ini ingin menguasai daerah ini. Akhirnya terjadilah perseteruan dua negara ini. Nah, terus selanjutnya ketika terjadi perseteruan ini memang perang dunia itu belum benar-benar terjadi karena nanti diawali dengan sebab khusus baru perang dunia I itu terjadi. Nah, setelah terjadi perseteruan itu tadi akhirnya di Eropa itu terpecah menjadi dua kubu. Ya, dua kubu seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini ada kubu Triple Entente namanya ya, sama kubu Triple Alliance. Kalau Triple Entente itu adalah kubunya Prancis, Rusia dan Britain. Britain itu Britania Raya atau Inggris ya. Nah, di sini juga diberikan keterangan, we were not 100% guaranteed to support Rusia or Prancis. Maksudnya Inggris tidak 100% ya menggaransi untuk mendukung ya atau menjamin untuk mendukung Rusia dan Prancis. Jadi Inggris itu tidak jamin kalau dia itu benar-benar dukung Rusia dan Prancis, tetapi mereka dalam satu geng lah istilahnya ya, satu geng atau satu kelompok di Eropa pada waktu Perang Dunia I. Terus kemudian Triple Alliance itu lawannya ya. Lawannya dari Triple Entente, yaitu lawannya kalau Triple Alliance itu terdiri dari Jerman, Austria Hungaria dan Italia ya. Nah, sedangkan Italia ini tidak sepenuhnya juga ikut perang sebenarnya ya. Dia hanya setuju untuk bertahan ya dan tidak menyerang. Ya, jadi seperti itu. Terus ada lagi Outer Alliance. Nah, Outer Alliance itu maksudnya kubu yang lain ya. Kubu yang lain maksudnya sebenarnya dia tidak ikut perang tapi cuma karena hubungan dekat lah dengan negara-negara Triple Entente atau Triple Alliance, akhirnya dia ikut terlibat juga ya. Kita langsung omong, kalau lewat YouTube bisa komen langsung pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak, maaf ini yang di layar malah Google Meet panjenengan. Oh, nggak muncul ya, nggak muncul yang itu ya, presentasinya nggak muncul? Enggak. Oh, ya sebentar. Oke. Iya Pak. Oke, sebentar. Oke, berarti harus begini. Ini muncul? Muncul.
Oke, sambil menunggu yang di Google Meet, barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjut, ya. Oke, saya informasikan kembali untuk absensi ya. Untuk absensi nanti menjelang selesai nanti akan saya share baik yang di YouTube maupun di Google Meet ya. Oke, kok saya lihat tidak ada pertanyaan, langsung saja ya supaya menghemat kuota juga. Oke, langsung saja. Nah, setelah muncul dua kubu ini, dua kubu yang berseteru yang nantinya berperang di Perang Dunia I, yaitu Triple Entente dan Triple Alliance ya, maka kemudian muncullah sebuah peristiwa ya yang menyebabkan Perang Dunia I itu pecah ya di Eropa. Nah, ya jadi kita masuk ke sebab khusus. Ya. Oke. Nah, di sini ada peta ya, ada nama-nama orang ya, Franz Ferdinand, Gavrilo Princip sama gambar ilustrasi peristiwanya. Oke, jadi Pak Ical jelaskan atau Pak Faisal jelaskan peristiwanya bagaimana. Jadi Franz Ferdinand itu adalah putra mahkota dari Kerajaan Austria-Hungaria atau Austro-Hungaria. Nah, beliau ini, Franz Ferdinand ini, ya ingin berkunjung ke Sarajevo atau wilayah Bosnia, ya pada waktu itu ke Sarajevo. Nah, kemudian ketika dia iring-iringan di jalan, ya dia itu ditembak ya oleh pembunuh bayaran, ya berdasarkan sumber itu oleh pembunuh bayaran namanya Gavrilo Princip, ya karena memang di wilayah Bosnia ini sedang gencar-gencarnya anti Austria-Hungaria. Nah, akibat dari peristiwa pembunuhan ini, pembunuhan putra mahkota Austria-Hungaria ini, Franz Ferdinand, ya, akhirnya inilah yang memicu, ya peristiwa penembakan inilah yang memicu Perang Dunia I di Eropa antara tadi dua blok tadi ya, ada blok Triple Entente dan Triple Alliance ya. Oke. Jadi setelah terjadi penembakan ini ya, penembakan itu dilakukan oleh Gavrilo Princip ya, namanya dia itu anggota dari istilahnya pemberontak bawah tanah Black Hand ya, nama kelompoknya, apa nama organisasinya. Nah, terus selanjutnya setelah peristiwa penembakan ini yang menjadi sebab khusus dari terjadinya Perang Dunia I, ya. Nah, jadi akhirnya si Austria kan karena orang pentingnya, orang super penting di Austria telah dibunuh di Serbia, maka Austria itu mengeluarkan ultimatum. Lah ini ada korannya. Ya, ada korannya seperti ini, koran zaman dulu ya. Isi ultimatum dari Austria ke Serbia yang pertama adalah Serbia mengizinkan Austria terlibat penyelidikan pembunuhan. Pembunuhannya siapa? Ya pembunuhannya Franz Ferdinand itu tadi. Nah, terus kemudian yang kedua, Serbia harus menghentikan segala bentuk gerakan anti Austria. Jadi gerakan anti Austria yang ada di Serbia itu harus segera dihentikan. Terus yang ketiga, para pejabat Austria atau orang-orang penting di Austria itu harus diizinkan untuk membantu menghentikan gerakan anti Austria ya. Nah, ultimatum itu istilahnya kalau boso Jawa ini mengincim ya atau mengancam itu. Kowe umpama gak rene titenono lah, misalnya seperti itu. Itu namanya ultimatum kalau yang enggak tahu ultimatum ya. Nah, ultimatum atau ancaman ini harus dipenuhi Serbia dalam waktu 48 jam.
Ya, kalau dalam 48 jam itu atau 2 hari tidak Austria. Nah, ternyata ultimatum atau ancaman dari Austria ini tidak dilakukan oleh si Serbia. Akhirnya meletuslah Perang Dunia I ya. Di koran ini Austria has chosen war. Jadi Austria langsung menyatakan perang terhadap Serbia tanggal 28 Juli 1914 karena dinilai permasalahan penembakan putra mahkota Austria itu tidak bisa segera diselesaikan dan permintaan Austria di ultimatum tadi tidak bisa diberikan oleh Serbia. Akhirnya Austria memutuskan untuk perang terhadap atau dengan Serbia. Nah, jadi seperti itu. Terus tentunya berjalannya perang antara dua kubu itu berlangsung secara sengit dan menimbulkan banyak korban dan kerugian. Nah, jadi seperti ini pembagian permasalahan ya, permasalahan antara Triple Entente dan Triple Alliance seperti ini ya. Jadi awalnya Inggris dan Jerman itu persaingan industri, terus kemudian Prancis dan Jerman itu saling merebutkan wilayah. Lalu Rusia dan Austria itu saling memperebutkan Balkan seperti saya jelaskan di sebab umum tadi. Ya, terus kemudian Inggris dan Turki ini sebenarnya juga ada masalah, yaitu Inggris itu Turki menutup terusan Suez ya, terusan Suez. Ya, Turki menutup itu terusan Suez supaya Inggris itu tidak bisa menguasai wilayah tersebut. Ya, akhirnya ini ada perseteruan. Terus kemudian Rusia ingin menguasai Laut Tengah ya seperti tadi saya jelaskan. Nah, terus kemudian kenapa kok sebenarnya kan urusannya cuma Austria sama Serbia. Kenapa kok saling lainnya ikut-ikutan? Ya karena saling mengkubu ini, istilahnya bolo-boloan ya. Austria bolonya Jerman sama Italia dan Turki, sedangkan si Serbia tadi, Serbia ini masih satu etnis ya, masih satu etnis itu istilahnya apa ya? Etnis itu seperti ya satu etnis lah, istilahnya dengan Rusia, masih sama lah wonge keturunannya masih sama. Orang Serbia itu masih sama keturunan dengan orang Rusia. Jadi dianggap masih saudara, akhirnya si Rusia itu membantu si Serbia, terus kemudian Rusia itu juga bolonan ya dalam satu kelompok namanya Triple Entente. Nah, kemudian sepanjang berjalannya perang, akhirnya si Italia itu, kan saya sudah bilang, kalau Italia itu tidak berperan aktif dalam Perang Dunia I, dia cukup bertahan saja, tidak menyerang. Nah, karena diiming-imingi wilayah ini oleh Inggris dan Prancis, akhirnya Italia dari Triple Alliance dia bergabung ke Triple Entente. Lah, sebabnya kenapa? Nah, di sini saya jelaskan ya. Saya jelaskan yang Itali dulu. Lah, Itali kenapa kok pindah ke kubu seberang? Ya, dia tidak ikut lagi ke Triple Alliance tapi ke Triple. Jika wilayah ini loh yang di blok warna wilayah Dalmatia ya, wilayah Dalmatia ini ya. Yang di blok yang di luas seperti ini dan posisinya strategis ya di pinggir laut ini ya, Adriatic Sea ya. Jadi ya mau saja akhirnya dia pindah ke kubu seberang, ke kubu lawan. Terus selanjutnya untuk Amerika, kenapa Amerika kok ikut membantu Triple Entente ya? Kenapa dia kok ikut membantu? Lah alasannya di sini. Peraturan perang itu hanya boleh menembak atau membunuh sipil, itu tidak boleh. Masyarakat biasa itu tidak boleh. Nah, makanya kapal selam Jerman pada waktu itu menembaki kapal-kapal dagang Amerika yang ingin ke arah Inggris. Ya, jadi kapal dagang Amerika yang dari Amerika ingin ke Inggris oleh kapal selam Jerman itu ditembaki. Jadi ada beberapa kapal tuh yang hancur karena dihancurkan oleh kapal selam Jerman. Terus kemudian peristiwa yang memicu akhirnya Amerika memutuskan untuk bergabung dengan Triple Entente itu adalah ditembaknya ya kapal Lusitania. Kapalnya sebenarnya ini kapalnya Inggris, tetapi di situ ada warga negara Amerika Serikat yang menumpang ingin ke Inggris. Ya, itu ditembak sampai tenggelam kapalnya.
ya. Akhirnya korban tewasnya itu mencapai 1.200-an lah total ya, dari 2.000 penumpang, 1.200-an itu tewas dan ada 128 warga Amerika Serikat itu yang tewas. Nah, di situ Amerika itu mulai geram dengan tindakan, mulai marah dengan tindakan si Jerman. Nah, akhirnya si Amerika ini akhirnya dia itu perang ya, tapi kapal punyanya masyarakat biasa atau untuk mengangkut masyarakat biasa. Nah, terus setelah kejadian kapal Lusitania ini masih ada satu kapal penumpang lagi yang ditembak oleh kapal selam Jerman atau oleh tentara Jerman di lautan. Akhirnya dengan begitu Amerika memutuskan untuk memerangi dan bergabung dengan Triple Entente. Oke, jadi seperti itu ya proses gabungnya dari Amerika ya. Oke, nah terus kemudian setelah perang berlangsung, akhirnya pada tahun 1919 ya, pihak Triple Alliance kalah dan pihak Triple Entente menang ya, atau pihak sekutu menang. Kalau pihak Triple Alliance atau musuh itu dibilang blok sentral ya. Kalau ini ya, dan untuk menyelesaikan perang itu ya diadakan namanya perjanjian damai atau Treaty of Peace ya. Treaty of Peace ini atau perjanjian damai ya. Perjanjian damai. Terus kemudian sebentar sinyalnya lag ya. Bentar. Oke, udah jalan lagi kok. Oke, jadi perjanjian Versailles ya, ini suatu perjanjian damai yang dilaksanakan di Prancis, yaitu antara blok sentral atau Alliance dengan blok Entente ya. Blok sentral diwakili oleh Jerman ya, soalnya yang paling berperan dalam Perang Dunia I, yang paling gencar-gencar dalam Perang Dunia I itu di blok Alliance atau blok sentral itu adalah Jerman ya. Sedangkan di blok Entente itu semuanya bekerja sama antara Inggris, Rusia, dan Prancis. Nah, akhirnya diadakan perjanjian damai namanya perjanjian Versailles di Prancis. Nah, di dalam perjanjian ini menyatakan atau garis besarnya bahwa Jerman harus menyerahkan, Jerman dan konco-konconya dan teman-temannya itu harus menyerahkan wilayah jajahannya kepada blok sekutu. Terus kemudian pihak sekutu atau pihak Entente itu membatasi kegiatan militer Jerman ya. Jadi kegiatan militer Jerman itu dibatasi oleh pihak sekutu, dia jadi tidak boleh melakukan kegiatan militer yang mencolok. Jadi kalau sebatas latihan biasa standar rutin gitu enggak apa-apa, tapi kalau sampai mencolok latihan perang besar dan lain sebagainya itu mereka dibatasi. Sebentar ya. Oke, habis ini saya share absennya ya. Nah. Oke, jangan lupa absennya ya. Di situ nanti kan ada kolom upload screenshot. Nah, di kolom upload screenshot itu kalian screenshot YouTube yang sudah kalian lihat ya. Ya, terus kemudian di-upload di situ suruh absen ya, tetap yang di YouTube sudah saya share absensinya. Habis ini penutup selesai kok ya.
Oke, ini untuk yang di untuk yang di Google Meet silahkan. Oke, silakan absen di situ. Oke, saya teruskan lagi kurang sedikit. Oke, jadi dampak dari Perang Dunia I, yang pertama wilayah yang kalah perang atau negara yang kalah perang, wilayahnya itu semakin sempit karena wilayah yang sudah dijajah sebelumnya itu diberikan kepada negara yang pemenang perang. Terus kemudian selanjutnya ada munculnya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini adalah pelopornya PBB. Jadi sebelum PBB itu ada Liga Bangsa-Bangsa dulu. Tujuannya apa? Untuk menjaga perdamaian di Eropa atau di dunia pada waktu itu ya. Nah, tapi nanti saya jelaskan ke dampak Perang Dunia II ya. Nanti LBB ini gagal mewujudkan perdamaian dunia karena dia lebih ditunggangi ke urusan politis ya daripada untuk menjaga perdamaian dunia. Terus kemudian yang terakhir perekonomian mengalami krisis ya ini ya, bukan krisis tapi krisis ya. Kenapa mengalami krisis? Karena pada waktu perang ya, mesti kalau perang, negara yang terlibat dalam perang itu pasti sumber ekonominya itu pasti dialihkan atau difokuskan ke arah perang terus ya. Jadi ke arah perang terus, tidak ke arah lainnya itu diminimalkan, misalnya ke arah pendidikan atau kesehatan dan lain sebagainya itu diminimalkan. Semuanya ke hasil dari ekonomi suatu negara yang terlibat perang itu pasti difokuskan ke perang saja ya, ke perang saja, tidak ke lainnya ya, seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu penjelasan Pak Ical dalam materi dampak Perang Dunia I. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup ya. Yang di YouTube langsung komen, yang di Google Meet langsung bisa langsung lewat bicara. Yang tanya ada nilainya Pak? Yo pasti dong, kan selalu ada apresiasi. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, 1 menit lagi langsung kita tutup. Oke, saya ingatkan kembali, silakan absen melalui link yang sudah saya share ya. Jadi linknya itu adalah link Google Form. Jangan lupa juga kalian harus meng-share atau mengupload foto bukti kalian itu mengikuti pembelajaran online ini ya. Jadi nanti kalau sudah absen, terus di-share ke temannya yang mungkin ada halangan atau apa gitu sehingga tidak bisa mengikuti ini, supaya dia bisa absen juga dan memberikan bukti juga kenapa kok dia sampai tidak ikut ya. Oke, sudah. Assalamualaikum ya, Pak. Ya, silakan. Mau minta filenya nanti kalau sudah selesai. Oh, filenya ini PowerPoint ya, nanti saya share di Google Classroom ya semuanya ya filenya. Ya Pak, ya terima kasih. Oke, karena tidak ada yang bertanya, harapan saya semuanya bisa mengerti materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Jangan lupa di masa COVID ini tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga jarak ketika di kerumunan ya. Pokoknya istilahnya makan yang banyak, jangan sampai kita pokoknya supaya terhindar dari COVID-19. Dan sekali lagi mari kita doakan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah di Nganjuk kali ini supaya mereka rezekinya semakin dilancarkan dan Nganjuk tidak lagi mendapatkan musibah banjir seperti ini ya. Oke, semua perang adalah tanda-tanda kegagalan manusia sebagai makhluk yang berpikir. Kematian yang tak berarti, kebencian tanpa akhir, rasa sakit yang tak pernah berakhir, itulah perang. Oke,
Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung di kelas Sejarah Minat Pak Ical. Ya, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan kali ini bermanfaat. Untuk kali ini tidak ada tugas karena dengan mengikuti ini saya sudah terima kasih sekali ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di